Jadi kok bisa memutuskan bebas? Kita kan perlu cermati juga. Mungkin ada alasan-alasan pembenar lain dari hakim, saya juga nggak tahu. Tapi dari kacamata hukum, udah jelas menurut saya itu agak janggal gitu loh. Karena jelas bukti faktanya jelas. Oke, terima kasih rekan-rekan media. Saya awali dulu ya. Keputusan hakim inkrah. Saya luruskan dulu di situ ya. Keputusan hakim inkrah sudah berkekuatan hukum. Itu satu dulu. Kemudian yang kedua, saya masuk kepada etika prosedur kepenyidikan dan kemudian fakta bukti data yang ada di lapangan. Saya sebagai mantan penyidik, praktisi hukum, sebagai pengacara, memang kalau lihat benang merahnya ini dari bukti-bukti yang ada, saya juga kurang paham pertimbangan hakim ini apa kok bisa membebaskan. Padahal dalam CCTV kelihatan ada di bekas lindasan tuh ada satu dulu. Ya. Kedua, saya nggak usah berpaku kepada itu aja dulu, karena pertimbangan hakim mengatakan bahwa ini meninggal karena overdosis, kan begitu. Kelebihan minuman beralkohol, sehingga dia dibebaskan si Ronald Tanurnya. Nah sekarang pertanyaan timbul, si Dini ini minum dengan siapa? Katanya dengan Ronald Tanur. Nah mereka minum bersama-sama, kemudian kena overdosis mengakibatkan matinya Dini. Saya ngikutin apa yang dikatakan hakim aja dulu. Nah perannya si Ronald Tanur ini apa? Kalau di dalam peristiwa hukum berarti Tanur ini mempunyai peran aktif di dalam melanggengkan kematian daripada Dini. Kalau seandainya dia mencegah Dini jangan seperti meminum yang beralkohol dengan melebihi kapasitas, nggak akan mati dia. Tapi ternyata kan berjalan semuanya, akibatnya Dini meninggal dunia. Saya ngikuti apa yang katakan hakim, tapi kalau saya kembali lagi kepada posisi data, bukti, fakta yang ada, berdasarkan hasil CCTV dan berdasarkan hasil otopsi dan visum segala macam, kan kelihatan bekas lindasan itu. Terus siapa yang lindas? Nah ini yang saya bilang, di mana pokok pertimbangan hakim menyatakan dia bebas dari segala tuntutan. Tapi kan sudah berkekuatan hukum, inkrah. Nah, kalau saya menyarankan bahwa kuasa hukum, orang tua maupun pemerhati yang lain itu mengajukan banding, memberikan bukti-buktinya. Kan nggak mungkin di sidang pertama lagi, pasti dibanding. Tapi dengan memunculkan bukti-bukti yang lebih akurat, apa yang tidak termaktub di dalam keputusan hakim dimunculkan di hakim banding tersebut di pengadilan tinggi. Yang kedua, saya juga menyarankan seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Diah Pitaloka, teman saya itu ya. Itu saya rasa bagus ya, supaya komisi judisial itu turun memeriksa ketiga hakim ini kenapa sampai memberikan putusan bebas itu. Dasar hukumnya apa? Dasar pembenarnya apa? Itu yang paling penting. Jadi sehingga masyarakat bisa mengerti, mengetahui dan memahami. Karena masyarakat ini sekarang sudah cerdas hukum, udah paham. Ada hal-hal yang kira-kira yang tidak wajar itu pantas untuk cermati. Cuma satu yang saya agak sesalkan, ya. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Yang saya sesalkan, seharusnya nggak boleh mempublikasikan bahwa mereka ini ketiganya adalah hakim-hakim yang sudah teruji. Dalam kondisi seperti ini nggak boleh dikeluarkan seperti itu. Ini kan sedang dalam penilaian. Jadi terjadi kontraproduktif. Kontraproduktif masyarakat, udah jelas-jelas seperti kayak gini, menurut hemat masyarakat itu cacat hukum, kok dibilang baik. Kalaupun menurut hemat daripada pengadilan ini orang baik, nggak perlu dipublikasikan pada saat sekarang ini, sehingga menimbulkan syawah sangka yang macam-macam dari masyarakat. Netizen memperhatikan, akhirnya hujatan muncul semua. Itu menurut hemat saya ya. Nah ini ada mungkin juga percekcokan di antara para DPR kah? Karena ini kan salah satu anak DPR juga, atau gimana ya? Saya juga mengikuti perkembangannya ya. Ada beberapa anggota DPR yang memberikan hujatan ataupun kritisi ataupun segala macam lah. Menurut hemat saya ya,
daripada kita berbicara di ruang publik, ya turun saja atau panggil dengar pendapat. Kan sehingga equal dong. Pertanyakan apa dasar hukumnya Bapak memutuskan bebas? Kan DPR punya hak untuk melakukan itu. Di dalam penegakan hukum di Komisi 3 muncul aja, ngomong aja. Daripada bias nanti ngomong satu ini sehingga orang mencermati yang mana yang benar. Yang benar salurannya supaya masyarakat tidak bias, panggil saja melalui forum resmi, kan ketahuan di situ, terbuka untuk umum, sehingga tahu apa yang disampaikan oleh hakim, dasar pembenarnya apa, kelihatan semuanya. Menurut hemat saya seperti itu, gitu ya. Nah ini update terbaru, Kejari Surabaya udah resmi ajukan kasasi nih atas vonis bebasnya Ronald Tanur. Seperti apa melihatnya nih? Menurut hemat saya itu suatu langkah yang baik ya. Kalau saya juga ya pasti akan melakukan hal yang sama ya. Saya akan melakukan kasasi itu. Karena dari kacamata pandang hukum saya memang sepertinya kurang pas gitu loh ya. Dengan melihat data-data fakta yang ada. Maka saya katakan tadi, apa sih dasar pembenar pertimbangan daripada hakim ini kok bisa memutuskan bebas? Kita kan perlu cermati juga. Mungkin ada alasan-alasan pembenar lain dari hakim, saya juga nggak tahu. Tapi dari kacamata hukum, udah jelas menurut saya itu agak janggal gitu loh. Karena jelas bukti faktanya jelas. Tapi kan sudah inkrah. Kan nggak mungkin diulang kembali. Ya satu-satunya jalan ya itu. Naik banding ke pengadilan tinggi. Nah Kajari juga melakukan tuh, kalau memang melakukan terobosan hukum kasasi lah, langsung lakukan aja, kasih ke sana. Nyatakan bahwa keputusan daripada hakim pertama ini cacat hukum. Harus direvisi. Gitu. Namun kan kalau udah naik banding, kalau di cancel bandingnya juga bisa berbalik nanti. Menurut hemat saya bukan berbalik ya. Ini kan antara Kajari dengan kuasa hukum. Kan berbeda. Kuasa hukum mempunyai hak untuk melakukan banding. Karena dia tidak terima dengan keputusan tingkat pertama. Kalau kasasi punya hak, Kajari punya hak untuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Minta supaya keputusan itu direvisi karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan data fakta yang ada. Jadi ada suatu dua hal yang berbeda gitu ya. Gitu. Melihatnya gimana? Akankah ada perubahan nih atau memang ini ada mafia atau yang menunggangi di balik semua ini? Dan begini, saya nggak mau berpersepsi ke situ ya, karena saya kan nggak mau memberikan statement yang saya kurang paham. Apakah ada mafia dan lain sebagainya? Kenapa harus dilindungi orang seperti kayak gini? Mentang-mentang dia anak dari mantan anggota DPR, sehingga dia terbebas dari segala hukum. Di mata hukum semuanya sama. Nah, saya nggak mau menungkik kepada apakah ada mafia di belakangnya. Saya nggak mau. Kenapa? Saya nggak mau terseret kepada hal yang masih absurd. Saya hanya berbicara tentang data fakta. Itu menurut kebenaran hukum. Supaya jangan kita terseret nanti kembali lagi netizen nanti mempunyai persepsi macam-macam lagi. Iya. Bias hukum nanti. Saya juga nggak mau. Gitu. Karena sekarang pokoknya sekarang ini zaman keterbukaan ini public decision itu kan dengan bermacam argumentasi. Nah, dulu saya dihujat-hujat dengan saya memberikan statement seperti itu. Sekarang sudah banyak yang bilang, oh ternyata bapak itu memang yang benar. Gini. Nah, tapi itu hak daripada netizen yang nggak bisa kita pungkiri. Nah, supaya jangan netizen itu melakukan persepsi yang macam-macam, ayo kita pemerhati hukum, pengacara, siapapun, kita luruskan, berikan edukasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat tahu bahwa komposisi hukum yang benar itu seperti ini. Jangan kita cari supaya kita disenengin orang, tapi merusak tatanan hukum. Ada sekarang tuh kan, dia ngomongnya cuak-cuak, pokoknya netizen mengatakan jempol terus, padahal udah rusak semua. Saya nggak mau. Saya sama dengan meracuni pola pikir daripada masyarakat. Saya hanya mau pengen kita dudukkan hukum yang sebenar-benarnya. Karena kita ini adalah negara hukum. Semuanya taat dan tunduk kepada undang-undang. Itu kira-kira ya. Jika komandan mau ngasih saran dan ini buat korban dan pengacaranya mungkin seperti apa? Harapan dari komandan juga ya tadi udah ya. Harapan saya begini ya. Jadi kalau melihat posisi dan komposisi ini, pasti saya yakin keluarga si korban ini pasti keberatan. Ya. Nah, ajukan aja salurannya, tapi tentunya salurannya diajukan melalui kuasa hukum. Kuasa hukum mempunyai hak untuk mengajukan banding, karena tidak sesuai dengan apa yang mereka ajukan dan apa yang mereka bela dengan fakta persidangan. Ajukan banding.
tentu perkuatlah seluruhnya hal-hal yang mengikat sehingga nanti putusan itu bisa memenuhi aspirasi atau harapan daripada pihak keluarga. Ke pihak keluarga berhak tuh. Saya yakin pihak keluarga tidak akan mungkin nggak menerima, pasti nggak menerima dengan segala lapang dada, pasti berat hati. Wah, anak saya sudah korban begini, sudah dilindas, mati dengan tidak wajar, masa saya nerima saja dibebaskan. Nah, terus Ronald Tanur apa dong tanggung jawabnya? Komposisi sebagai apa gitu? Salurkan saja, tapi nggak usah bias menjadi bahan publikasi masyarakat yang tidak baik. Sesuai dengan koridor aja. Mudah-mudahan hakim banding memutuskan dengan rasa keadilan yang berkeadilan. Itu kira-kira. Satu lagi, ini